Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kita semua sehat selalu dan dijauhkan dari COVID-19. Sebelum saya mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Tetap semangat ya melakukan pembelajaran jarak jauh dari rumah ini. Jangan lupa untuk mengikuti kegiatan PJJ di SMA Widya Manggala agar kalian tidak dianggap hadir dan mendapatkan nilai. Ini untuk kalian. Jadi jangan pernah untuk tidak mengikuti PJJ di SMA Widya Manggala. Tetap semangat ya semuanya. Nah, minggu lalu saya sudah membahas tentang masalah sosial di Indonesia ataupun masalah yang sedang kita alami di saat pandemi 19 saat ini. Semoga kita semua tetap diberi kesabaran untuk melewati ini semua dan kita semua nantinya bisa bertemu di kehidupan offline. Amin. Nah, minggu ini saya akan membahas tentang dampak permasalahan sosial terhadap kehidupan publik. Kehidupan publik itu adalah kehidupan masyarakat yang ada kita lakukan setiap hari atau kehidupan sehari-hari. Yang pertama dampaknya yaitu terjadinya eksklusi sosial. Nah, eksklusi sosial ini bisa dikatakan juga sebagai penyingkiran atau pengecualian ke pinggiran masyarakat. Jadi adanya penyingkiran atau pengecualian terhadap suatu kelompok masyarakat. Seperti itu. Nah, eksklusi sosial secara luas mencakup orang-orang yang tidak memiliki kemampuan baik material maupun moral untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan kultural. Dikutip dalam LUT 2002. Nah, kalau kita tahu material itu biasanya berbentuk benda ya. Nah, sedangkan moral itu sebagai dukungan atau lebih ke batin ataupun jiwa, seperti itu. Nah, di eksklusi sosial ini ada dua pembanding kelompok. Kelompok yang pertama itu adalah kelompok yang memiliki atau menguasai segala akses, mau itu di ekonomi, sosial, politik, atau kebudayaan, yang bisa kita bilang adalah para petinggi atau orang-orang yang berkuasa ya. Sedangkan kelompok yang kedua yaitu kelompok yang terdiri atas beberapa kelompok yang tidak memiliki akses terhadap yang tadi saya sudah sebutkan dan dimonopoli atau ditutup oleh kelompok yang pertama yang bisa kita ketahui juga yaitu kelompok bagian yang bawah ya, yang contohnya seperti kemiskinan, pengangguran, dan lain-lain gitu. Nah, eksklusi sosial ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, eksklusi dari barang dan jasa. Biasanya ini dialami orang oleh kemiskinan yang terjadi di masyarakat yang membuat tingkat konsumsi masyarakat atas barang dan jasa termasuk pelayanan publik seperti pendidikan atau pemeliharaan kesehatan menjadi rendah gitu. Jadi yang kita bisa lihat ya, orang-orang yang berkuasa yang bisa duluan, misalnya kalau kita sakit gitu ya, nanti orang yang bisa dibilang kelompok paling rendah ini bukan disingkirkan tapi dikebelakangin dulu, seperti itu contohnya. Terus yang kedua ada eksklusi dari pasar kerja. Nah, kalau ini contohnya itu adalah dari pekerjaan. Misalnya penghasilan terlihat dari terdapatnya pekerjaan yang mudah dimasuki tetapi bayarannya murah dan tidak aman. Sedangkan pihak ada pekerjaan yang kondisinya kerjanya yang bagus serta menjamin yang baik tetapi sulit diakses. Nah, seperti itu. Tapi contohnya itu adalah pengangguran.
Dan yang ketiga ada eksklusi dari lahan. Nah, biasanya eksklusi lahan ini berkaitan dengan menurunnya lahan produktif yang tersedia bagi sebagian kelompok masyarakat. Contohnya itu yang bisa kita lihat adalah penggusuran. Nah, itu dari eksklusi dari lahan. Kalau eksklusi dari barang dan jasa kita bisa lihat contohnya yaitu kemiskinan. Kalau eksklusi dari pasar kerja yang kita bisa lihat contohnya itu adalah pengangguran. Sedangkan eksklusi dari lahan itu adalah penggusuran. Seperti itu ya, udah paham ya contohnya. Nah, permasalahan sosial, efek dari eksklusi sosial yang ada di masyarakat adalah yang tadi kita lihat ya, yang sudah saya sampaikan. Kalau misalnya eksklusi sosial itu biasanya pengertiannya adalah penyingkiran atau pengecualian kepada golongan atau kelompok masyarakat tertentu. Contohnya anak jalanan ya yang kita bisa lihat, pengangguran atau pengemis jalanan. Nah, udah tahu ya, kalian udah tahu ya arti dari anak jalanan, pengangguran ataupun pengemis jalanan. Itu dampak yang pertama. Dampak yang kedua, adanya perpecahan kelompok diakibatkan karena adanya perbedaan-perbedaan di antara kelompok yang berbeda sehingga menimbulkan stereotip atau perbedaan di antara anggota kelompok. Kalau ini pasti kalian udah pada paham ya, apa itu perpecahan dalam dalam kelompok. Biasanya menimbulkan suatu konflik sosial seperti itu. Nah, yang ketiga dampaknya adanya munculnya perilaku menyimpang. Nah, perilaku menyimpang merupakan perilaku oleh sejumlah orang dianggap sebagai hal yang tercela dan di luar batas toleransi. Contohnya adalah misalnya dia putus sekolah, tidak mendapatkan tempat di kehidupan masyarakat. Contoh seperti sama ya, kayak eksklusi sosial tadi. Nah, dia tidak memiliki keterampilan apa-apa karena dia putus sekolah, terus akhirnya dia nggak bisa keterima kerja di mana-mana. Akhirnya dia melakukan pencurian motor bersama kelompok pencurian motor seperti itu. Jadi dari ketiga dampak masalah yang ada di kehidupan publik, yang pertama adanya tadi eksklusi sosial atau pengecualian, penyingkiran terhadap kelompok tertentu. Terus kedua adanya perpecahan kelompok, dan yang ketiga munculnya perilaku menyimpang. Nah, semua ini terjadi ya ternyata di saat pandemi 19 saat ini ya. Terjadi, menurut kalian terjadinya itu terjadi yang kalian lihat kehidupan sehari-hari ini terjadi atau tidak dengan tiga dampak yang saya sudah jelaskan tadi. Menurut kalian terjadi atau tidak dalam masa pandemi saat ini? Gitu. Nanti kalian bisa jawab di Google Classroom, itu sebagai tugas kalian. Seperti itu. Oke. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa WA saya atau tanya di Google Classroom. Untuk tugas, saya akan berikan di Google Classroom. Jangan lupa untuk menonton video pembelajaran ini dan menulis nama kalian di kolom komentar. Apabila saya ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.